Para pemirsa, Salam. Kami dari Yayasan Marturia Immanuel atau Yamari di Jakarta menyambut dengan gembira kehadiran Ibu Bapak Saudara dalam acara ibadah online Yamari melalui YouTube ini. Kami berharap dan berdoa kiranya Ibu Bapak Saudara dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Tema ibadah online Yamari yang ke-82 dalam sesi kesehatan hari ini, Sabtu 22 Januari 2022 adalah penanganan nyeri lutut terkini yang disampaikan oleh Dr. Arif Sumaryono, SPKFR dari Jakarta. Beliau adalah putra dari Dr. Yayan Gunawan dari Purbalingga. Dalam acara ibadah online Yamari hari ini dipandu Evangelis Mariati Sitorus. Kiranya seluruh acara berjalan dengan baik dan lancar, memberkati Ibu Bapak Saudara para pemirsa. Mari kita mulai ibadah online Yamari yang ke-82 ini dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan datang menghampiri tahta kudus Tuhan dengan membawa pujian penyembahan kita yang tulus di hadapannya. Sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 43 ayat 10 dan Yesaya 46 ayat 4 yang berkata, "Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah pilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Sampai masa tuamu, aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu." Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata bahwa sebagai umat Tuhan kita dipanggil menjadi anak-anak Allah yang dikasihinya untuk menjadi saksi-saksi Tuhan di dalam dunia ini. Dengan kata lain, bahwa kita dipanggil untuk menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, menyaksikan pengalaman-pengalaman pribadi kita dengan Allah, tentang kuasa anugerahnya, penghiburannya, pemeliharaannya, dan kebenarannya, serta penggenapan janji-janjinya dalam hidup kita. Karena apa? Karena Allah adalah Allah yang penuh rahmat, dan tak satu pun perkataan atau firman yang disampaikannya kembali atau terbuang sia-sia. Dia adalah Allah yang esa, tidak ada Allah lain di langit, di bumi, bahkan di bawah kolong bumi ini. Hanya Dia saja Allah. Dia berjanji dan Dia pasti akan menggenapi setiap janji-janjinya bagi kita. Dia adalah Tuhan yang tidak berubah. Dia tetap Allah yang berdaulat atas hidup kita. Mari kita naikkan pujian yang berkata, "Besar dan ajaiblah karya-Nya, sebab besar dan ajaib karya Tuhan dalam kehidupan kita, karena kasih-Nya sempurna dalam kehidupan kita." Amin Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia dalam. Katakan besar dan ajaiblah karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa,
dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Layakkah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab yang kudus layak disembahyanglah. Layakkah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kaulah yang kudus layak disembah. Sebab Kaulah yang kudus layak disembah. Sebab Kaulah yang kudus layak disembah. Amin. Kita akan lanjutkan pujian yang berkata, Dialah segalanya, Dia bagiku, dan sampai masa tua aku menggendong Engkau. Amin. Amin. Dalam segalanya Dia bagiku, dalam segalanya besar kecil, korbankan dirinya
Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam sesi kesehatan. Mari kita siapkan diri kita dan kiranya pemaparan sesi kesehatan ini memberkati kita semua. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Dr. Arif Sumarjono, SPKFR. Shalom saudara sekalian, terima kasih buat kesempatannya. Saya diberikan kesempatan untuk sharing mengenai bagaimana penanganan terkini nyeri lutut ya. Saudara sekalian, kita tahu bahwa banyak sekali orang-orang yang sakit lutut tapi bingung harus kemana berobatnya dan harus bagaimana ya, karena nyeri lutut ini sangat mengganggu fungsi aktivitas sehari-hari kita sehingga kita sulit berjalan, kita sulit beraktivitas ya. Nah, saya dalam kesempatan ini akan membahas bagaimana penanganan nyeri lutut terkini ya. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya sendiri, saya adalah Dr. Arif Sumarjono, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, di mana subspesialis saya adalah untuk penanganan otot, tulang, sendi, cedera olahraga, dan regeneratif medicine. Saya berpraktek di Klinik Flexfit Bandung dan Jakarta. Ya, saya akan share ya presentasi saya. Jadi bagaimana penanganan terkini nyeri sendi lutut. Kita tahu bahwa sendi lutut itu ya adalah sendi yang menopang berat badan kedua terbesar setelah sendi panggul ya. Kita tahu bahwa sendi lutut itu terdiri dari tulang bagian atas, paha atas, dan tulang tungkai bawah ya. Di sekitar sendi lutut ini juga terdapat banyak otot-otot yang menempel pada sendi lutut ya. Kemudian sendi lutut sendiri juga memiliki bantalan yang disebut meniskus ya. Ada dua meniskus di sini, meniskus lateralis yaitu yang di bagian luar tungkai dan meniskus medialis yang di bagian dalam. Fungsi meniskus ini sebagai bantalan ya. Kemudian sendi lutut ini supaya stabil juga terdapat ligamen ya. Ada ligamen yang di dalam ini di depan namanya anterior cruciate ligament atau ACL. Ada posterior cruciate ligament ya yang di belakang ligamen ini ya. Terus kemudian juga di lateral ada lateral collateral ligament dan ada medial collateral ligament yang di sisi dalam dari lutut ya. Semua ligamen ini sebenarnya seperti otot kecil yang berfungsi menjaga stabilitas sendi lutut ya. Jadi saudara sekalian juga harus tahu lutut itu seperti apa sih sebetulnya anatominya ya. Jadi kalau kita lihat bahwa sendi lutut ini cukup kompleks ya, karena struktur pembentuknya banyak, ada otot, ada ligamen, ada meniskus ya, ada tulang sendiri ya. Nah, juga di sini di atas sendi lutut ini ada tulang tempurung atau patella ya. Nah, penyebab utama nyeri sendi lutut itu bisa karena inflamasi atau peradangan ya, kemudian juga bisa karena infeksi, bisa karena trauma atau cedera ya. Misalnya pada saat olahraga atau jatuh langsung kena sendi lutut ya. Dan juga ada yang namanya sindroma patellofemoral, yaitu mengenai tulang patella tadi, tulang tempurung. Dan juga bisa karena osteoporosis atau keropos tulang. Tapi biasanya keropos tulang itu tidak bergejala ya. Kalau keropos tulang bergejala apabila sudah mengganggu stabilitas sendi lutut. Ya, keropos tulangnya sendiri tidak bergejala ya. Jadi saudara sekalian jangan salah mengerti ya, karena seringkali menganggap bahwa sakit tulang itu pasti keropos tulangnya. Ya, karena keropos tulang itu tidak bergejala. Biasanya nanti setelah terbentur sedikit langsung patah, setelah diperiksa baru ketahuan oh ternyata tulangnya sudah keropos. Tapi sebetulnya keropos tulang sendiri tidak bergejala. Nah, penyakit nyeri sendi lutut karena peradangan ini biasanya penyakit rematik inflamasi ya, atau autoimun ya, sering ini lagi naik daunnya autoimun ini ya, ini penyakit bawaan. Dan ada juga penyakit rematik non inflamasi, ini yang paling sering ya, yang disebut osteoartritis ya atau OA. Orang awam bilang pengapuran sendi, tapi sebetulnya bukan pengapuran sendi yang sesungguhnya ya. Dan bisa juga karena kelainan metabolik ya, atau hormonal. Ya, misalnya penyakit diabetes, penderita penyakit diabetes akan lebih mudah
mengalami nyeri sendi lutut karena peradangan ya. Kemudian kelainan pembuluh darah, keganasan atau tumor ini jarang, dan obat-obatan tertentu juga bisa menyebabkan peradangan pada sendi lutut. Nah, kalau infeksi yang paling sering karena TBC ya, bisa juga karena bakteri, bisa juga karena virus. Nah, kalau trauma sendi lutut ini biasanya karena cedera olahraga ya, senam yang salah gerakannya ya, ataupun olahraga yang lain ya. Apapun jenis olahraganya mempunyai risiko untuk terjadinya cedera sendi lutut ya. Tapi trauma itu bisa juga karena repetitif trauma, yaitu karena aktivitas atau pekerjaan yang berulang-ulang yang membebani sendi lutut ya. Bisa juga karena kecelakaan, benturan langsung, ini bisa menyebabkan nyeri sendi lutut dan kerusakan pada struktur-struktur pembentuk sendi lutut seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya. Ligamennya, apakah meniskusnya, apakah ototnya, apakah tulangnya sendiri, itu bisa terkena cedera ya. Nah, ada yang namanya sindroma patellofemoral. Ya, ini adalah kumpulan gejala atau sindroma nyeri pada bagian depan lutut. Kita tahu tadi di awal bahwa sendi lutut ini di atasnya ada tulang tempurung ya, tulang tempurung. Nah, kalau sakitnya di bagian depan sini disebut sindroma patellofemoral, yaitu kelainannya pada sendi antara tempurung dengan tulang paha atas ya, ini namanya sendi patellofemoral. Biasanya kelainannya di sini ya, apakah tulang rawannya sudah tipis ataupun ada sesuatu yang lain bisa menyebabkan nyeri pada bagian depan lutut ya. Nah, kalau osteoporosis ini kepadatan massa tulangnya berkurang ya. Seperti tadi saya sudah jelaskan, ini tidak secara langsung menyebabkan nyeri sendi lutut ya. Menyebabkan nyeri apabila sudah terjadi gangguan stabilitas dari lutut ya. Nah, faktor risiko nyeri sendi lutut ini adalah genetik. Yang pertama, ini tidak bisa dihindari ya. Jadi faktor risiko bawaan atau keturunan ya. Kemudian usia ya. Usia semakin lanjut tentunya risikonya lebih besar, tapi tentunya tidak semua usia lanjut bisa mengalami nyeri sendi lutut ya, usia muda pun bisa ya. Seperti tadi di awal, salah satu penyebab nyeri sendi lutut karena trauma, karena cedera olahraga. Nah, usia muda bisa mengalami nyeri sendi lutut karena olahraga ya. Dan memang seringnya banyaknya kenanya wanita lebih besar daripada pria ya, lebih banyak daripada pria. Kenapa? Tidak tahu sampai sekarang ya. Berat badan berlebih dan aktivitas yang membebani sendi lutut berlebihan, misalnya berat badannya berlebih, sering naik turun tangga, jongkok-jongkok ya, terus juga olahraganya lari, loncat, nah, olahraga yang ekstrim, nah ini juga resiko untuk menyebabkan nyeri sendi lutut atau cedera sendi lutut. Penyakit metabolik, kencing manis, tiroid dan lain-lain, osteoporosis, infeksi ya, riwayat operasi sebelumnya, ataupun riwayat penyakit rematik, riwayat penyakit kanker, dan kelainan bentuk kaki bawaan. Ini juga bisa menyebabkan nyeri sendi lutut ya. Kelainan bentuk kaki bawaan itu misalnya kakinya X atau O dari kecil ya, itu juga akan mempunyai risiko nyeri sendi lutut karena distribusi dari beban tubuh kita pada saat berjalan ini akan lebih banyak ditopang oleh sendi lutut. Dan kalau kakinya X atau O, maka distribusi tekanannya tidak merata sehingga akan menyebabkan kerusakan sendi lutut. Nah, gejalanya apa? Gejalanya biasanya bangun dari duduk ke berdiri sakit, naik turun tangga sakit, terutama pada saat turun tangga, ya, nyeri waktu jongkok, menekuk sendi lutut, nyeri ketika berjalan jauh, dan kaku pagi hari. Berarti bangun tidur, lututnya kaku sebelum digerakkan. Nah, kalau kakunya kurang dari 30 menit, itu biasanya penyebabnya karena osteoartritis ya, atau penyakit peradangan sendi lutut non-inflamasi ya. Tapi kalau kakunya lebih dari 30 menit, ini biasanya penyakit peradangan sendi lutut atau penyakit rematik pada sendi lutut yang inflamasi ya, yang dengan peradangan yang hebat. Dan bisa kadang ada kemerahan, bengkak, lututnya berbunyi ketika digerakkan ya, lokasinya bisa di bagian depan, bagian dalam, bagian sendi luar, atau lokasinya sulit ditentukan karena pokoknya nggak nyaman aja lututnya ya.
dan lututnya terasa tidak stabil atau lemah, ya kadang-kadang seperti ada yang ngunci pada saat menekuk lutut. Ini gejala-gejala nyeri sendi lutut, ya. Nah, tanda bahaya yang harus diwaspadai kalau saudara sekalian mengalami nyeri sendi lutut adalah misalnya nyeri sendi lutut hebat, akut, tiba-tiba disertai tungkainya lemah, kesemutan dan baal, ya tanpa sebab. Nyeri sendi lutut disertai demam, tiba-tiba kemerahan dan bengkak pada sendi lutut, riwayat penyakit kanker atau keganasan, terus ada penurunan berat badan yang drastis, ada kelainan perdarahan sebelumnya. Nah, ini adalah tanda bahaya sendi lutut yang harus diwaspadai, harus segera diperiksakan ke dokter, ya saudara sekalian. Apa komplikasi dari nyeri sendi lutut? Tergantung penyebabnya tentunya, ya. Komplikasi yang dapat terjadi, kecacatan permanen, ya, kakinya jadi X atau O, ya, imobilisasi jadi sulit berjalan, ya, akhirnya tidak, aktivitasnya terganggu, mau biasanya olahraga, biasanya ketemu teman, biasanya beribadah, ya karena tidak bisa jalan karena lututnya sakit, akhirnya tidak bisa kemana-mana, bisa mengalami juga stres dan depresi. Bagaimana cara mendeteksi dini kelainan sendi lutut, ya saudara sekalian? Yang pertama, ketahui gejala nyeri lutut yang tadi sudah dijelaskan, kenali faktor risikonya yang ada pada diri kita sendiri. Kalau ada gejala, kemudian ada faktor risiko, konsultasikan ke dokter. Pemeriksaan penunjang yang dokter nanti biasa suruh adalah bisa menggunakan X-ray, ronsen, ataupun USG, ya. USG ini sekarang bisa untuk kasus otot tulang sendi atau yang disebut USG muskuloskeletal, ya, bisa juga pemeriksaan MRI. Nah, penanganannya tentunya perbaiki gaya hidup, ya, jadi olahraganya jangan ekstrim, jangan naik turun tangga, jangan jongkok-jongkok, ya, berat badan harus dikurangi, ya. Nah, obat-obatan juga harus dengan sepengetahuan dokter, ya, jangan sembarangan beli obat-obatan, ya, di warung, di apotek, ya, dikasih tahu teman, saudara minum ini bagus, minum itu bagus, jangan sembarangan, ya. Contoh yang paling sering sekarang yang sudah dibuktikan bahwa banyak sekali orang yang mengkonsumsi glukosamin kondroitin, ya. Glukosamin kondroitin ini dalam penelitian sudah dibuktikan bahwa tidak ada manfaatnya untuk mencegah progresivitas dari sakit nyeri sendi lutut atau mencegah memakin buruknya nyeri sendi lutut, ya. Jadi sudah ada penelitiannya. Jadi saudara sekalian harus bijaksana dalam mengkonsumsi obat, harus dengan sepengetahuan dokter. Dan bisa juga penanganannya dengan tindakan ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi, yaitu fisioterapi dan lain-lain, ya. Bisa menggunakan alat penyangga atau alat bantu berjalan, jangan malu pakai tongkat, ya, karena memang kita butuh, ya, kita juga memang sakit lututnya, jangan malu, ya. Kita harus menggunakan alat penyangga karena kalau nyeri sendi lutut jalannya tidak stabil, tidak menggunakan alat penyangga, kalau jatuh nanti lebih banyak komplikasinya. Dan terapi latihan, yaitu latihan untuk penguatan otot. Nah, ini harus dilakukan. Nanti yang memberikan resep latihan, ya, itu nanti dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Nah, bisa juga kita mendapatkan injeksi. Injeksi ini, ya, ada dua, ya, injeksi anti-inflamasi atau peradangan, itu namanya kortikosteroid, ya. Ini injeksi ini tidak boleh terlalu sering, ya, maksimal setahun 3 kali dengan interval 4 bulan. Memang injeksi kortikosteroid ini cespleng, ya saudara sekalian, ya, begitu disuntik 2 hari kemudian atau besoknya udah bisa jalan dengan tanpa nyeri. Tapi kalau terlalu sering, banyak efek sampingnya, ya, bisa tulangnya jadi kropos dan sebagainya, ya. Ini yang disebut injeksi kortikosteroid. Jadi hati-hati kalau mendapatkan injeksi ini, jangan terlalu sering, ya, karena banyak efek sampingnya. Nah, yang kedua adalah yang terbaru ini, ada namanya injeksi regeneratif. Injeksi regeneratif itulah injeksi yang menggunakan larutan injeksi yang berasal dari tubuh kita ataupun yang bersifat alamiah yang memungkinkan tubuh kita untuk mengadakan proses penyembuhan secara alamiah. Ini yang disebut injeksi regeneratif, ya saudara sekalian, ya. Jadi sekarang ini di dunia kedokteran ada yang namanya regeneratif medicine, ilmu kedokteran regeneratif, yaitu ilmu kedokteran yang menggunakan hal-hal yang alamiah
yang berasal dari tubuh pasien sendiri untuk penyembuhan, ya. Kalau dengan injeksi tidak berhasil, dengan fisioterapi tidak berhasil, ya yang terakhir penanganannya dengan operasi, ya. Nah, ini terapi regeneratif yang tadi saya bilang, terapi yang bertujuan menstimulasi tubuh kita untuk dapat melakukan proses regenerasi atau penyembuhan yang berasal dari tubuh kita sendiri dengan cara mengganti sesuatu yang hilang, menambah atau membuat baru sesuatu yang sudah rusak. Ya, nah, terapi regeneratif untuk kelainan sendi lutut itu ada injeksi pelumas sendi, namanya hyaluronic acid, ya. Ini seperti gel, ya, atau pelumas, ya. Injeksi PRP, platelet rich plasma, ini diambil dari darah pasien sendiri atau darah kita sendiri. Injeksi larutan gula atau dextrose atau yang disebut proloterapi, injeksi stem cell, dan dengan menggunakan alat yang namanya extracorporeal shockwave therapy. Nah, ini injeksi pelumas sendi, ya, contohnya seperti ini, ya. Ini bisa sebagai pelumas, juga sebagai bantalan. Nah, ini bisa tahan sampai 2 tahun, ya, dengan injeksi ini, ya. Kalau kita menggunakan dual fish ini, kita bisa sampai 2 tahun tahan pelumasnya. Apakah perlu diulang? Boleh diulang karena ini aman, dan pelumas sendi ini disebut juga viscosupplementation, jadi sebagai suplemen, ya. Aman, ya, karena tidak masuk ke darah, bisa diulang kapan saja, ya. Nah, kalau yang disebut injeksi PRP, platelet rich plasma, adalah kita ambil darah sendiri, darah pasien kita ambil, kemudian kita putar di mesin 15 menit untuk memisahkan antara sel darah merah dan sel darah putih, sehingga nanti yang tinggal adalah platelet atau trombosit dengan konsentrasi yang tinggi. Dan trombosit ini sangat baik karena banyak faktor pertumbuhannya yang bisa menstimulasi proses penyembuhan, ya. Jadi trombosit dengan konsentrasi tinggi ini kita suntikkan lagi ke daerah yang sakit, ini yang disebut platelet rich plasma, ya. Nah, ini, ya, platelet rich plasma, ya. Jadi PRP ini berasal dari darah kita sendiri, jadi aman, ya. Tidak ada tambahan obat-obat lain, hanya diberikan antikoagulan supaya darahnya nggak beku, ya. Jadi ini aman, ya. Resikonya tidak ada, ya. Resiko efek sampingnya hanya nyeri saja pada saat injeksi dan 1-2 hari setelah injeksi, tapi untuk yang lain aman karena dari dalam tubuh kita, darah tubuh kita sendiri, resiko alerginya kecil, resiko infeksinya kecil, ya. Nah, injeksi stem cell, nah ini juga sekarang ini banyak sekali yang sedang naik daun, ya, stem cell ini, ya. Nah, stem cell itu sebetulnya adalah sel yang masih belum berubah menjadi sel yang lain atau sel yang murni. Setiap tubuh kita punya cadangan stem cell, ya. Nah, cadangan stem cell ini bisa didapatkan dari lemak, ya, ataupun dari sumsum tulang di sini, ataupun dari darah, ya. Nah, stem cell ini nanti kita ambil, kemudian kita suntikkan langsung ke daerah yang sakit, ya. Jadi kalau ada saudara sekalian pernah dengar stem cell dari hewan lah, dari buah lah, itu menurut saya bukan stem cell, karena stem cell harus berasal dari tubuh kita sendiri, ya. Nah, untuk stem cell juga tidak bisa sembarangan untuk suntik, ya, karena stem cell ini saat ini yang boleh melakukan di Indonesia hanya center-center tertentu, ya, di Universitas Indonesia contohnya, dan di universitas yang lain, ya, yang sudah ditunjuk, ya, dan masih sebatas penelitian. Jadi stem cell yang dimanipulasi di laboratorium tidak boleh diberikan kepada pasien, hanya sebatas penelitian, ya. Jadi contohnya stem cell yang dimanipulasi itu apa? Jadi diambil stem cellnya dari sumsum tulang, contohnya, terus di laboratorium dipisahkan selnya, dibiakkan. Nah, itu namanya stem cell yang dimanipulasi. Itu tidak boleh diberikan kepada pasien, harus di center-center tertentu yang sudah ditunjuk dan sebatas penelitian, ya. Nah, kalau yang dipakai di klinis itu stem cell-nya tidak dimanipulasi. Jadi setelah diambil dari sumsum tulang ataupun lemak, kita putar di mesin, ya, supaya terpisah sel-selnya, baru kita suntikkan lagi dalam waktu yang sama, ya. Tidak boleh dibiarkan dulu, tidak boleh dibiarkan sampai besok, ya. Itu boleh dipakai di klinis, ya. Jadi saudara sekalian kalau dengar kata stem cell, oh, diinfus stem cell di sana,
suntik stem cell di sini, hati-hati ya, jangan langsung percaya, karena kalau stem cell yang benar-benar stem cell itu stem cell yang dibiarkan harus disuntiknya, diberikannya di tempat-tempat tertentu dan harus baru sebatas penelitian ya. Nah, ada yang namanya alat extracorporeal shockwave therapy. Nah, alat ini menggunakan alat ya seperti ini digetar ya, tujuannya untuk merangsang regenerasi ya. Kemudian ada yang namanya dextrose proloterapi, injeksi regeneratif ini. Nah, dextrose proloterapi itu ialah penyuntikan dengan larutan gula ya, dextrose konsentrasinya 15%, 25% atau 5%. Itu yang disuntikkan pada sendi, jaringan lunak, otot, tendon, ligamen, atau saraf juga. Tujuannya untuk menciptakan peradangan lokal yang terkontrol sehingga menstimulasi terjadinya proses regenerasi tubuh. Ya, kalau dextrose proloterapi ini penyuntikannya biasanya harus diulang ya. Setiap jarak 2 minggu diulang sampai 2-3 kali dengan interval waktu 2 minggu ya. Nah, bedanya apa sama PRP tadi? Kalau PRP, ya kita berikan faktor pertumbuhan atau growth factor dari trombosit. Kalau dextrose proloterapi, kita rangsang tubuh kita untuk mengeluarkan growth factor. Jadi, tingkatannya PRP dulu lebih tinggi, baru dextrose proloterapi. Ya. Nah, penanganan nyeri sendi lutut di rumah bagaimana kalau saudara sekalian mengalami nyeri sendi lutut di rumah? Kompres dingin atau es 5 menit, dia sehari 4 kali, kemudian istirahat 3 hari, maksudnya istirahat itu tidak usah tiduran terus ya, tapi tidak banyak berjalan, naik turun tangga, tidak membebani sendi lutut, atau olahraga yang membebani sendi lutut, jangan diurut atau dipijat, gunakan brace atau penyangga lutut, deker, jika 3 hari tidak ada perbaikan, segera ke dokter ya. Nah, pencegahannya bagaimana? Untuk supaya tidak nyeri sendi lutut, tentunya yang tadi faktor risiko harus dikenali ya. Dari faktor risiko harus dikenali, jaga berat badan ideal, olahraga yang teratur sesuai dengan kemampuan masing-masing. Maksudnya apa? Misalnya kalau kita gemuk ya jangan olahraga yang loncat, yang lari ya. Jadi olahraganya sesuai dengan kemampuan, jangan dipaksakan. Kalau kata banyak orang yang bilang, dok kalau saya olahraga nggak lari, nggak keringetan, nggak enak, ya jangan seperti itu ya. Bukan keringat patokannya untuk olahraga yang baik ya, tapi harus konsisten ya, rutin ya, gaya hidup yang baik ya. Kemudian hindari aktivitas yang membebani sendi lutut secara berulang, asupan gizi yang cukup dan vitamin D ya. Jadi pilih yang mana ya, ganti lutut atau pencegahan nyeri lutut dengan terapi regeneratif ya. Ya, jadi kita harus menyayangi lutut kita ya, kalau udah sakit harus dieman-eman lututnya ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Demikian presentasi saya mengenai penanganan nyeri sendi lutut terkini, mudah-mudahan bermanfaat. Para pemirsa, baru saja kita mendengarkan pemaparan kesehatan dengan tema penanganan nyeri lutut terkini yang disampaikan oleh Dr. Arif Sumarjono, SP KFR dari Jakarta. Beliau adalah putra dari Dr. Yayan Gunawan, Ketua Yamari Purbalingga. Kiranya apa yang telah disampaikan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih kepada hambanya Dr. Arif Sumarjono, SP KFR, atas pelayanannya. Tuhan memberkati pelayanan dan juga keluarganya. IOY berikutnya yaitu ke-83 hari Sabtu 29 Januari 2022 dengan tema Menapaki Tahun 2022 disampaikan Pendeta Sinwandar Jaya dari GKRI El Shaddai Sunter Jakarta. Bapak, Ibu, saudara-saudari pemirsa, sekarang diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan Yamari. Silakan mentransfer ke rekening BCA di BCA nomor 39100337000 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur untuk anugerah Tuhan dan atas kerja keras pemerintah dalam menangani penyebaran COVID-19.
sehingga kasus positif dan kasus kematian akibat COVID-19 sudah menurun. Kita doakan agar masyarakat tidak abai dengan protokol kesehatan guna mencegah berkembangnya COVID-19 dengan nama Omikron. Melalui kesempatan ini, saya menghimbau Bapak, Ibu, Saudara-saudari supaya tetap waspada dan selalu melakukan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman dengan orang lain. Selain itu, yang belum vaksin, segeralah ikut vaksinasi di daerah Anda masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi kami pada jam kerja di nomor telepon 021 4585 5697 atau di WA 0877 8488 8642. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat yang dipimpin oleh Bapak Evangelis Petrus Tadi. Sebelumnya, kita akan menaikkan pujian yang berkata, Yesus, Yesus, dengar doaku. Kekasih Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat bersama-sama. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan kepada semua pelayan yang telah melayani dalam ibadah online Mari Nasional ke-82 Sabtu 22 Januari 2022. Secara khusus Bapak Dr. Arif Sumarjono yang telah menyampaikan sesi kesehatan dengan tajuk penanganan nyeri lutut terkini. Kiranya materi kesehatan tersebut menjadi berkat bagi seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati Bapak Dr. Arif Sumarjono dalam hidup, keluarga, dan juga pelayanan. Allah Bapa di surga, berkati rapat perdana Badan Pengurus Lengkap Yamari yang akan dilaksanakan pada Senin 24 Januari 2022 via Zoom, agar seluruh program pelayanan Yamari tahun 2022 dapat disepakati bersama dan didukung bersama pula, yang akhirnya seluruh program pelayanan yang dilakukan oleh Yamari membawa banyak jiwa percaya kepada Tuhan. Tuhan juga memberkati seluruh badan pengurus lengkap Yamari dan juga P3PPL dalam hidup, keluarga, usaha setiap saat. Agar demikian, biarlah seluruh kehidupan mereka dibaktikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, berkati hamba-hambamu, baik WL, pemain musik, tim multimedia yang akan melayani dalam ibadah online Mari Nasional ke-83 Sabtu 29 Januari 2022, khususnya Bapak Pendeta Siunandar Jaya yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar seluruh pelayanan dari hamba-hambamu menjadi berkat bagi sahabat Yamari dan mitra Yamari yang akan mengikuti ibadah tersebut. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah penyembuh dan penolong yang setia,
Kami berdoa dan memohon pertolongan Tuhan bagi keluarga Kristen yang sedang mengalami keretakan rumah tangga karena suami atau istri yang mementingkan diri sendiri, orang tua dan anak, juga antara anak menantu dan orang tua yang tidak saling menghormati, juga karena hal-hal lain yang membuat sehingga semua keretakan ini terjadi. Juga mereka yang mencari pekerjaan, usaha yang dilakukan oleh para sahabat dan juga mitra Yamari yang mengalami stagnasi. Tuhan, berikanlah jalan keluar bagi mereka, dan kasih dari Tuhan jugalah yang dapat memperdamaikan mereka satu persatu. Juga kesembuhan dari Tuhan terjadi bagi pemirsa yang saat ini mengalami sakit penyakit, baik sakit jantung, sakit paru-paru, sakit tumor, kanker, sakit tiroid, diabetes, sakit ginjal, dan terpapar COVID-19. Juga khusus kami berdoa pada saat ini Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, untuk Bapak Ho Leong Ki di Singapura yang saat ini sedang sakit dan menjalani endoskopi dan juga kolonoskopi. Ibu Lina, istri Bapak Nathanael di Semarang, Ibu Yuliana Kareri di Waingapu yang sakit tumor dan kista, Ibu Puji Ginting sakit glaukoma dan katarak di mata kanan, Bapak Ferdinand Bucet Tadu di Atambua persendian kaki dan tangan mengalami bengkak karena asam urat. Juga saudara-saudara kami yang lainnya yang tidak dapat kami sebutkan nama mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, dokter dan tabib ilahi, biarlah mereka masing-masing saat ini mengalami jamahan Tuhan, mengalami kesembuhan dari Tuhan, serta mengalami pemulihan dari Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk seluruh pengobatan yang mereka jalani ataupun juga yang mereka pakai. Kiranya Tuhan memberkati agar melalui semuanya kuasa Tuhan nyata dan mereka boleh mengalami kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas lawatan-Mu bagi mereka. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia secara khusus, supaya seluruh komponen bangsa Indonesia sepakat memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai pemersatu bangsa, sebagai ideologi dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Tuhan berkati proses pemindahan tahap awal ibu kota baru yang dilaksanakan hingga 2024, yakni membangun infrastruktur utama seperti Istana Kepresidenan, gedung MPR DPR, dan perumahan di area utama ibu kota untuk 500.000 penduduk tahap awal. Demikian juga Tuhan, terima kasih untuk kondisi COVID-19 di Indonesia yang masih terkendali. Kami berdoa bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan instansi terkait lainnya dalam penanganan COVID-19 varian baru Omikron, juga penanganan bencana alam di berbagai daerah yang terjadi saat ini, sehingga mereka yang terdampak bencana tersebut dapat tertangani secara baik. Juga masyarakat tidak abai dengan protokol kesehatan supaya kasus COVID-19 di Indonesia tidak melonjak, dan perlindungan Tuhan bagi semua nakes yang sedang merawat dan menangani mereka yang terpapar Omikron, baik di rumah sakit, puskesmas, dan juga yang menjalani isolasi mandiri, agar seluruhnya terlindung dan diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami kepadamu, dan doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, juga sebagai penjawab doa yang pasti. Amin. Sebelum menutup ibadah dan doa berkat, mari kita menyanyikan pujian yang berkata, kami memuji kebesaran-Nya. Amin. Kami memuji Memuji
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Sampai jumpa.